Episode 137, Tamu Spesial. Bion sampai di depan rumahnya bertepatan dengan dua mobil yang datang dari arah belakang tepat saat laki-laki parubaya itu keluar dari mobil limousinnya bersama istrinya Bianca. Tentu saja Bion langsung tahu mobil siapakah yang datang itu. Selamat datang di kediamanku, Tuan Askara. Bion menyapa Jian yang berjalan menghampirinya, disusul dengan kedatangan Naya dan anaknya, Dennis serta Evan, Fahri, dan juga istrinya Elma. Selamat malam Tuan Bion, maaf jika kami sekeluarga mengganggu waktu Anda dengan kedatangan kami kemari. Jian mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan Bion. Aku senang Anda dan sekeluarga bersedia singgah kemari, Tuan Askara. Sudah lama juga aku ingin sekali bertemu denganmu, terlepas dari hutang budiku padamu karena dulu kau sudah menyelamatkan nyawa putraku, Leo. Aku rasa kau juga sudah bertemu dengannya. Bion membalas uluran tangan Jian dengan senang hati. Akulah yang harusnya berterima kasih pada Anda, Tuan, karena telah mengirim Leo membantu menyelesaikan masalahku. Dia benar-benar mirip dengan Anda, sama-sama luar biasa. Aku juga merasa begitu. Aku harap dia tidak merepotkanmu dengan tingkahnya yang suka bertindak ceroboh, ujar Bion sambil tertawa. Mari kita masuk ke dalam, ajak Bion yang berjalan lebih dulu dan diikuti oleh Jian sekeluarga. Kedatangan mereka semua langsung disambut oleh para pelayan rumah Bion yang berjajar rapi di ruang tamu sambil membungkukkan seluruh badan mereka begitu majikan dan tamu spesialnya masuk ke dalam. Silakan duduk dan anggap saja seperti rumah kalian sendiri. Leo dan Sena mungkin sudah ada di dalam. Aku akan menyuruh pelayanku untuk memanggil mereka. Sementara itu, Tuan Askara, mari ikut saya ke ruangan saya agar kita bisa berbicara lebih santai. Jian mengangguk pelan dan mengajak Fahri serta Evan untuk ikut dengannya ke ruang kerja Bion. Tunggu di sini, Naya. Aku harus bicara dengan Tuan Bion dulu. Jian beralih menatap Dennis dan mengecup kening putranya. Jangan nakal ya, Dennis. Temani ibu dan ibu Elma di sini. Jian mengusap lembut kepala putranya. Baik, ayah. Dennis tersenyum senang, sepertinya ia mulai betah berada di rumah Bion. Jian, Fahri, dan Evan masuk ke sebuah ruangan besar, di mana Bion sudah menunggu di balik kursi kebesarannya. Mereka bertiga dipersilakan duduk di kursi panjang, tepat di depan meja kerja Bion. Tuan Askara, jujur aku sangat terkejut mendengar bahwa anak perempuan yang aku beli dari anak buah Kenjo adalah adikmu. Seseorang membawa gadis itu padaku untuk dijual, dan aku memang membelinya 15 tahun yang lalu. Dan gadis itu sekarang tumbuh menjadi gadis yang luar biasa, karena diasuh dan dirawat dengan baik oleh orang kepercayaanku yang dulu juga sempat mengasuh Leo. Aku rasa sebelum kau bertemu dengan anak perempuan itu, akan lebih baik jika kau bertemu terlebih dahulu dengan wanita yang mengasuhnya dan memberikan kasih sayang seorang ibu pada adikmu. Apa kalian semua keberatan? Tanya Bion dengan ramah. Hati Jian dan saudaranya bergetar begitu mendengar penjelasan panjang dari Bion. Untuk sesaat ketiganya saling pandang satu sama lain. Sama sekali tidak, Tuan, jawab Jian dengan tegas. Tak berserang lama, Bibi Jenny masuk ke dalam ruang kerja Bion, yang juga sudah dinanti-nanti oleh trio Askara sambil harap-harap cemas. Perasaan mereka campur aduk antara tegang dan juga bahagia. Anda memanggil saya Tuan Besar? Tanya Bibi Jenny sambil membungkukkan badannya. Ada yang ingin bertemu denganmu, kemarilah. Aku akan mengenalkan padamu siapa mereka. Bion mengitari mejanya dan berdiri tepat di depan trio Askara yang sejak tadi juga ikut berdiri dan menatap kedatangan Bibi Jenny dengan perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Mereka adalah keluarga Askara, saudara kandung dari anak perempuan yang kau asuh sejak 15 tahun yang lalu. Terang Bion masih dengan sikap tenang setenang permukaan air dari kolam. Bibi Jenny langsung terkejut mendengar apa yang dikatakan majikannya padanya. Dia shock tapi juga mendadak senang mengetahui fakta yang mencengangkan ini. Sebisa mungkin ia menguasai dirinya agar tidak terlewat lepas di hadapan majikannya yang sangat ia hormati ini. Benarkah itu, Tuan? Tanya Bibi Jenny untuk memastikan sekali lagi bahwa apa yang ia dengar itu memang benar. Bion mengangguk. Benar. Mereka datang ke sini karena ingin memastikan apakah anak perempuan yang dulu kutitipkan padamu itu benar saudara kandung mereka atau bukan. Bibi Jenny tidak bisa berkata-kata, matanya mulai digenangi air mata. Wanita parubaya itu menunduk untuk menyembunyikan air matanya
dan mengusapnya perlahan dengan tangannya. Ia memantapkan hati untuk sekali lagi menatap ketiga pria tampan yang berdiri di depannya. Tiba-tiba saja bibi Jenny terhuyung mundur ke belakang. Ia benar-benar terkejut melihat ada Jian di depannya. "Ada apa, Jenny?" tanya Bion yang penasaran karena melihat pelayannya tiba-tiba terkejut seperti itu saat bertemu Jian. "Jian," sapa bibi Jenny. "Bibi Jenny, bagaimana Anda bisa ada di sini?" tanya Jian yang juga terkejut melihat orang yang dikenalnya. "Kalian sudah saling kenal?" tanya Bion. "Beliau adalah tetangga saya, Tuan. Dulu, rumah kami saling berhadapan ketika saya menyamar menjadi montir selama 1 tahun. Saya tidak menyangka kalau bibi Jenny lah yang Anda bicarakan." "Wow, ini kebetulan yang menakjubkan." Bion ikut terkejut mendengar penjelasan dari Jian. "Iya, Tuan, ini sungguh luar biasa. Aku tidak menyangka adikku masih hidup, dan yang lebih mengejutkan lagi, ia berada di tangan orang yang tepat. Terima kasih sudah membiarkan adikku tetap hidup." Jian tak bisa lagi membendung air matanya karena terlalu bahagia mengetahui fakta adiknya memang benar-benar masih hidup dan baik-baik saja. Fahri dan Evan pun juga tidak bisa menutupi ekspresi kebahagiaan mereka. "Di mana dia sekarang, Nyonya?" tanya Fahri yang sudah tidak sabar ingin bertemu dengan adik kandungnya. "Tenanglah Tuan Askara, kita makan malam dulu. Baru kau boleh menemui adikmu dan akan aku minta bibi Jenny mengantar kalian ke sana setelah selesai makan malam. Kalian tidak ingin melihat pengantin baru dulu? Mereka berdua pasti senang bertemu dengan kalian." "Pengantin baru? Apa maksudnya?" tanya Evan. "Maafkan aku karena tidak memberitahu kalian lebih awal. Leo dan Sena sudah menikah seminggu yang lalu, dan aku hanya mengundang keluarga dan kerabat dekatku saja untuk memeriahkan acara pernikahannya. Tak ada satupun orang lain yang aku undang, tapi aku berjanji akan mengadakan pesta resepsi untuk mereka berdua begitu mereka lulus kuliah nanti. Saat ini aku ingin keduanya fokus dengan skripsinya." "Wah, kalau begitu selamat Tuan Bion. Saya tidak menyangka Leo akan menikah secepat itu dengan Sena. Mereka berdua memang pasangan yang serasi." Jian ikut senang mendengar berita pernikahan Leo. "Pasti Leo yang sudah memaksa Tuan agar cepat menikahkannya dengan Sena?" Evan ikut menebak. Bion tiba-tiba saja tertawa mendengar tebakan Evan yang sepenuhnya memang benar. Cucung itu memang sudah tidak sabar ingin cepat-cepat menikahi wanita yang dicintainya. Sebagai orang tua, aku hanya bisa mendukung mereka. Mari kita ke ruang makan, mungkin yang lainnya sudah menunggu. Bion mempersilahkan tamunya keluar ruangan untuk menikmati makan malam.